Anda kembali menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Oh, sebelum kita lanjutkan ke Pak Kiai, kita ke Bang Haris dulu ya. Saya juga ada pertanyaan, Bang Haris. Setelah bertemu dengan pihak MUI, apakah kemudian juga ada agenda-agenda selanjutnya dari Panji untuk menemui, berdialog dengan para pelapor yang melaporkan Panji begitu? Kontaknya di mana mereka? Jadi mungkin besok kita datang dulu ke Polda Metro jam 10 pagi hari Jumat ya. Oke. Nanti dari situ kita lihat, mudah-mudahan polisi punya inisiatif, ya saya yakin polisi pasti punya inisiatif untuk dialog atau apa gitu. Kan besok juga undangannya klarifikasi. Mungkin nanti polisi dengar penjelasan Panji dan kami dari tim kuasa hukum, pasti nanti juga dugaan saya punya dugaan dan punya kepercayaan bahwa polisi nanti akan dorong proses dialog. Nanti kalau bisa juga nanti polisi penyidik itu dorong proses dialog secara substansial. Dugaan saya juga bisa membagi kontak secara formal untuk kita bisa berdialog. Bisa seperti itu. Tapi dialog tidak hanya kepada mereka yang sudah membuat laporan sejauh ini. Dialog dengan banyak pihak juga berdialog. Kayak forum ini kan sebenarnya bagian dari semi-semi dialog. Menjelaskan lewat kanal publik seperti ini. Karena penting untuk melihat indikator-indikatornya ya. Apakah misalnya kenapa ada kenapa ya ada ekspresi tentang yang dituduhkan oleh sejumlah pihak itu yang dibilang penodaan agama. Apakah itu sebelum kita menyatukan definisi apakah itu penodaan atau bukan, tapi sama-sama coba kita bongkar dulu nanti kan kira-kira dialognya akan seperti itu. Oke. Kenapa misalnya Panji Bang Haris menyampaikan itu? Karena tujuan Panji kan sebetulnya yang dikritik itu publik, bukan si pemeluk agama. Ya. Bang Haris, ini kan besok ya undangan klarifikasi oleh Polda Metro Jaya. Nah, nanti di pertemuan itu apakah hal-hal apa mungkin yang akan ditekankan oleh pihak Panji? Apakah mungkin dari sisi konteks komedinya atau soal niat atau ada hal lain mungkin yang akan ditekankan pada pertemuan besok, Bang? Pertanyaan Anda cocoknya ke polisi ya, ke penyidik, bukan ke saya. Karena kita diundang. Atau mungkin juga yang ingin disampaikan mungkin ya Bang Haris, Tapi Bang Haris agar juga Panji tidak dianggap menista agama begitu dari konteks pelaporannya, Bang Haris? Enggak, kalau dari pihak Panji tidak seperti yang Anda tanyakan itu kesannya apa yang sudah disiapkan. Enggak, ya kami apa adanya aja karena kami berkeyakinan bahwa apa yang sudah dilakukan itu pakemnya sudah tepat, pakem sesuai stand up komedi, pakem kehati-hatian. Artinya Panji punya kesempatan untuk bicara kasar, untuk memperagakan sesuatu yang tidak senonoh, tapi kan dia juga tidak melakukan hal itu. Semua yang dia sampaikan ada referensinya. Dan kalau kita lihat definisi dari stand up komedi itu, dia punya sejarah yang panjang. Dan Panji orang yang menurut saya dia cukup punya pengetahuan akademik tentang apa itu stand up komedi. Dia bukan sekedar pelaku, dia bukan sekedar entertainer, tapi dia juga baca, dia tahu sejarahnya dari kapan, perubahannya seperti apa. Jadi pakem-pakemnya dia paham. Baik. Dan itu sudah dia terapkan. Kita kan sudah periksa juga, mensimulasikan di tim kami di bagian mana yang tidak sesuai dengan pakem stand up komedi. Nah itu sudah kita simulasikan dan semuanya sudah tepat. Dan yang dia lihat, yang dia sasar adalah soal realitas sosial masyarakat yang terkecoh oleh performa politisi atau calon pemimpin atau bahkan pemimpin yang mempraktekkan ibadah sebagai alat kampanye. Bahwa itu penting. Beberapa baik Bang Haris, terima kasih untuk penjelasannya. Agama itu menyampaikan bahwa penting, tetapi yang ingin disampaikan Panji itu
Panji sebenarnya sepakat soal itu, tapi kemudian ada hal-hal lain juga harus Jadi sebenarnya Oke. perbedaannya tuh bisa dipersempit. Kalau ini sepihak di saya ya, apa namanya? Kalau saya kan bukan penegak hukum. Ya saya kalau menurut KUHAP ya saya advokatnya penegak hukum juga, tapi kita kan tugasnya dampingin Panji. Tapi sebenarnya ada baik. bisa diruncingkan dalam arti kata menemukan titik di mana yang berbeda. Saya khawatir sebetulnya standpointnya sama antara yang melapor dengan yang dilapor, tetapi memang tinggal bagaimana melihat menempatkan ekspresi yang disampaikan oleh Panji tadi itu. Karena juga menurut saya nggak adil kalau hanya Panji saja, karena ada ekspresi lain juga yang Nah, kalau kita berbicara ekspresi nih, mungkin juga kita mau minta tanggapan ya dari Pak Kiai. Bagaimana kalau kemudian seniman ini batasannya tuh kayaknya tipis banget antara jokes, bercanda, dengan ada kemungkinan penistaan agama, Pak Kiai. Kemudian bagaimana batasan-batasannya begitu? Ya, sebelumnya Mas Philip, Mbak Putri, saya mau cerita aja bahwa ada juga riwayat, walaupun ini riwayatnya masyhur ya tentang Nabi Muhammad. Itu beliau pernah mendapatkan makanan hadiah lah dari seorang seorang itu, kemudian kurma ya dimakan sampai habis itu, sampai habis. Nah, sahabat-sahabat biasanya Nabi nggak gitu, selalu nawarin kita, ini kok sampai habis. Nah, ketika orangnya udah pergi, kemudian para sahabat bertanya, kenapa kami nggak dibagi? Nabi biasanya bagi. Tahu nggak, tadi tuh kurmanya tuh masam. Kurmanya masam, sengaja aku habiskan dan aku bilang enak supaya membahagiakan ataupun menggembirakan orang yang, atau tidak menyakiti orang yang memberi makanan tadi. Kalau aku khawatir kalau aku bagi ke kalian, kalian nanti nggak bisa seperti saya malah menyakiti yang memberi. Sebegitu sensitifnya Nabi dalam menjaga perasaan orang di muka umum itu. Nah, tapi juga jangan salah, Nabi juga orangnya humoris. Humoris. Satu sisi serius tapi ada humorisnya. Pernah gitu seorang nenek-nenek bertanya, ya Rasul, aku pengen masuk surga. Kemudian Rasul mengatakan, di surga nggak ada nenek-nenek. Itu nangis neneknya tuh. Waduh, berarti saya nggak bisa masuk surga. Nah, kemudian Nabi mengutus sahabatnya, sampaikan yang dimaksud, besok di surga itu orang jadi muda semua, nggak ada nenek itu. Artinya begini, sensitivitas ya dalam segala kreativitas itu tetap dijaga tanpa mengurangi kreativitas yang ada. Termasuk seniman di stand up komedi ataupun profesi yang lainnya. Islam itu menggembirakan kok. Islam itu menyejukkan. Tetapi dalam menggembirakan dan menyejukkan itu tentu jangan sampai kemudian membuat orang itu tersakiti atau mungkin tersinggung sebagainya. Atau mungkin banyak juga nih sekarang komika yang khawatir ya. Jadi takut misalnya bikin materi-materi yang sensitif. Maksudnya sensitif ini bisa aja beragam ya, bisa dari politik, suku, agama gitu. Walaupun sebetulnya tujuannya niatnya bercanda gitu. Nah, mungkin ada pesan nggak dari Pak Kiai, mungkin cara penyampaiannya harusnya begini gitu. Jangan ngenyek misalnya kalau memang tidak ada niat buruk ataupun niat jahat, jangan sambil misalnya menyampaikannya dengan, Put, kamu sering sholat dong, rajin sholat. Mungkin kalau penyampaiannya betul, itu suatu ingatan, imbauan. Tapi kan kalau kemudian dibalut dengan ketawa yang seperti mengejek, begitu itu kan jadi jangan sambil salto gitu kan. Sambil kayang biasanya. Jadi ada nggak mungkin pesan-pesannya Pak Kiai? Ya, di MUI itu ada lembaga, ada komisi tentang seni dan budaya. Artinya apa? Artinya apa? Kebebasan berekspresi seni budaya itu di MUI sangat diapresiasi karena itu bagian dari keindahan membawakan ajaran agama Islam. Nah, cuman bagaimana caranya agar tetap dalam koridor ya, kebebasan tapi tetap dalam koridor. Maka saran saya mungkin begini ya, saran MUI ya, hal-hal yang mengandung konten keislaman, dalam hal ini keislaman, sebaiknya sebelum diproduksi ataupun sebelum dipublikasi, mungkin konsultasi dulu deh. Nah, konsultasi dulu ke MUI itu kan. Berarti bisa siapa saja ini ya? Artinya mungkin ada kasus-kasus lain yang juga terkait penistaan agama, bisa mungkin berkonsultasi kepada MUI atau seperti apa? MUI bisa menjadi jembatan. Maksudnya gini, hal-hal yang sifatnya akan disampaikan ke muka umum berupa produksi yang mengandung konten-konten keislaman, karena MUI kan wilayahnya keislaman itu. Itu sebelum tersebar ke muka publik,
itu harus sebaiknya dikonsultasikan pada ahlinya. Sebelum Iya. disampaikan. Apakah gitu ya. ini kira-kira konten stand up seperti ini yang ada isu agamanya batas itu nggak? sudah masih dalam koridor apa tidak? Oke. Gitu-gitu sebelum menjadi problematik ketika di-share ke publik gitu loh. Ilmu baru nih Putih. Jadi kita sebelum menyampaikan sesuatu mungkin juga bisa Tanyakan berkonsultasi kepada dulu. ahlinya. Aman nggak Pak materi ini Pak? Di Iya. preview Tapi dulu. kan kalau saya bilang saya meyakini aman-aman aja biasanya enggak. Ya, Oke. gini kan kebebasan seseorang itu kan terbatasi oleh kebebasan orang lain, Ya. termasuk juga kebebasan publik. Maka kan kalau nggak salah di 28J itu kan ada margin apresiasi. Ya. Kebebasan kita itu terbatasi oleh hak ataupun kebebasan orang lain. Gitu. Baik. Saya mungkin terakhir kembali ke Bang Haris. Bang Haris, informasinya kan Pendek kemarin saja Bang ya. Bang Haris sempat menyampaikan juga ya sama Panji bahwa ada nasihat juga ya dari MUI ya Bang ya. Mungkin Poin-poinnya apa tuh? aja, Bang? Kita boleh Kira-kira. tahu nggak Bang nasihatnya apa dan mungkin perbaikan-perbaikan apa yang akan dilakukan nih oleh Panji sendiri? Kemarin diskusi ada masukan dari MUI tentang joknya sama dengan barusan yang disampaikan oleh Pak Kiai Agus tadi. Ya Oke. tidak banyak dan tidak lama juga nasihatnya, cuman ya ngobrol ya. Dan memang penting minta tolong juga untuk diperhatikan batasan-batasan soal norma-norma keagamaan, norma-norma Islam dan lain-lain. Tapi begini, saya mau nambahin sedikit. Panji kan juga pemeluk agama Islam ya. Ada juga hal-hal yang menurut saya yang sifatnya harian, yaitu mungkin nggak perlu konsultasi ya. Artinya makanya kan ada mekanisme, ada mekanisme dosa, ada mekanisme teguran. Artinya bagian dari keyakinan itu setiap orang itu karena dia menjadi pemimpin paling tidak bagi dirinya, dalam Islam kan kita diajarin seperti itu. Oke. Maka ada otoritas juga dalam dirinya. Nah, memang ada hal-hal yang kemudian di wilayah yang mulai gradual bergeser. Kalau dalam istilah HAM tadi tuh Pak Kiai udah sebutin tuh ada margin of appreciation, bergeser ketika dia sebagai individu masuk ke ranah publik. Meskipun dia bukan pejabat publik, dia misalnya orang yang cukup berpengaruh, maka dia dituntut adabnya, dituntut apa. Tapi juga dituntut skill dan profesionalnya sesuai dengan profesinya dia. Gak mungkin juga, atau aneh juga Panji tiba-tiba gayanya seperti dokter di publik kan juga aneh. Nah, jadi setiap profesi itu, pilihan itu dituntut untuk mengekspresikan di ruang publik sesuai dengan profesinya. Baik. Bersamaan dengan itu, ada resiko. Ada mekanisme resiko, dan saya pikir semua profesi ada resiko, dan semua profesi orang yang ada di balik profesi itu juga harus siap dengan resiko itu. Nah itu makanya dia harus dia terbuka untuk diuji. Panji saya pikir orang yang sangat terbuka untuk diuji, karena itu juga akan menguji profesionalitasnya dia dan skillnya dia juga. Tetapi judgement ya, penghukuman, pentuduhan yang juga salah satu bentuk berlebih itu yang saya gentleman pikir ya dari tidak Panji diterima. begitu ya, Bang Haris ya, untuk berdialog Bagaimana? dengan MUI, dan tentunya juga kita Tanggung berharap jawab, ya bentuk ini tanggung bentuk jawab tanggung Panji jawab dari juga ya. seorang Panji ya, dan kita berharap agar kasus-kasus ini juga jangan sampai jadi menakuti seniman-seniman lain yang ingin berekspresi, yang ingin menjadi komika-komika juga. Jadi Bisa jadi ini ujian, Lip. ujian. Ya kan Pak Kiai, ini ujian katanya kan semakin tinggi pohonnya, semakin kencang anginnya. Sekolahnya aja enggak, gimana tahu-tahu langsung ujian, gimana urusannya buat kamu ya. Kita berharap ya Positif thinkingnya positif gitu. thinking. Terima kasih Pak Kiai dan juga Bang Haris Sama-sama. untuk Bang Haris. penjelasannya pagi hari ini, dan tentunya pemirsa di pagi-pagi seru kita masih ada informasi lain di Bekasi nih Put. Katanya kemarin ditemuin potongan uang dicacah Waduh, sayang 100 ribuan. banget. Itu kalau dikumpulin bisa jadi 1 M. Bisa dilem nggak? Sesaat lagi tetaplah bersama kami di pagi-pagi seru. Pasti seru.